Makanya kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang kena masalah. Apalagi manusia-manusia pencari-cari penampakan jin. Apa itu ins? Dan kenapa seringkali disandingkan dengan jin? 18 kali pasangan ini disebutkan dalam Al-Quran. Ya ma'syaral jinni wal ins, wa ma khalaqtul jinna wal ins. Perhatikan kalimatnya. Ins setidaknya punya 3 makna utama. 1, sosok yang tampak terlihat, kelihatan. 2, sosok yang baik, penuh manfaat. 3, sosok yang halus dan lembut, ins. Jadi yang makhluk halus itu kita, bukan jin. Jin disandingkan dengan ins karena bersamaan dengan itu menjadi paradoks, lawan dari makna ins. Jadi kalau ins punya 3 arti, jin pun 3 arti. Manusia ins tampak, jin disebut jin karena tersembunyi. Makanya semua kata dalam bahasa Arab yang dimulai dengan jim dan nun semua tersembunyi. Janin, jim dengan nun. Kenapa disebut janin? Karena tersembunyi di dalam perut ibunda itu. Jannah, jim dengan nun. Kenapa disebut jannah? Karena surganya masih tersembunyi, belum nampak pada kita sekarang. Jelas? Nah, jin sebagai penutup bagian pertama ini, kenapa disebut dengan jin? Karena fitrah penciptaannya tersembunyi, tak nampak dalam pandangan kita sekarang. Makanya kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang kena masalah, sedang keluar dari fitrah. Apalagi manusia-manusia pencari-cari penampakan jin. Itu sedang penuh dengan persoalan, itu orang gak normal. Sebaliknya, jin tak tampak, manusia tampak, kelihatan. Ke kampus kelihatan, dosen muncul, di rumah kelihatan. Makanya kalau ada manusia yang senang sembunyi-sembunyi, itu artinya sama dengan bukan, sama dengan sedang keluar dari fitrahnya, sedang punya masalah itu. Ke masjid sembunyi-sembunyi, udah tahu ke rumah ada pintu depan lewat jendela. Buka WhatsApp istri, suami sembunyi-sembunyi, pasti punya masalah. Karena itulah semua hal terkait dengan misi ini diberikan isyarat-isyarat, bahkan lewat penamaan-penamaan dan diksi-diksi khusus yang mendukung dan menguatkan makna khalifah tadi. Termasuk penamaan pada pelaku atau subjek misi ini sendiri yang dinamakan dengan manusia. Di antara namanya kita tadi sampaikan disebut dengan ins, yang sering disandingkan dengan jin. 18 kali pasangan ini disebutkan dalam Al-Quran. Ya ma'syaral jinni wal ins, wa ma khalaqtul jinna wal ins. Ins bisa berarti sesuatu yang tampak terlihat, jin tersembunyi. Ins berarti juga pribadi yang lembut, halus, jin kasar. Karena itu tidak ditemukan jin yang lembut, ya, jin yang ramah. Tidak ada orang kemasukan jin jadi baik gitu. Punten Ustaz, abi badai ngiringan ngaos, kemasukan jin, mustahil. Kalau tidak kata-katanya itu meracau, tindakannya pasti mengacau. Manusia terbalik, dia lembut, halus, baik, bermanfaat. Karena itu semua hal yang disebutkan dalam Al-Quran terkait fungsi tubuh manusia, semuanya selalu mengarahkan pada yang baik-baik dan mencegah dari yang tidak baik. Pernah menemukan orang pintar yang keblinger? Banyak. Bahkan dewan pakarnya Firaun, dewan pakar, namanya Haman, itu kan intelektual keblinger. Dan intelektual paling keblinger pertama itu namanya iblis. Iblis itu pintar, Pak, Bu, strateginya banyak. Kita mau sholat aja, itu semuanya dipetakan dengan baik. Itu dari sejak mulai wudhu, dia punya pasukan namanya Walhan. Walhan itu tugasnya membuat orang ragu-ragu kalau habis wudhu. Udah selesai, kayaknya batal deh, kayaknya enggak deh, kayaknya enggak, jojong weh sholat, padahal bau udah kemana-mana. Walhan. Begitu mau takbir, beda lagi petugas yang kedua, namanya khinzib. Ada yang menyebut khanzab.
Jadi begitu anda mulai takbir Allahu Akbar fayaqulu syaitanu, maka Hanzah berkata, menanamkan di benak kita, uzkur kadza, uzkur kadza. Ini yang menjadikan anda kalau sebelum takbir bisa fokus. Begitu takbir, lisannya Allahu Akbar, tapi di kepalanya handphone hu akbar, WhatsApp hu akbar, Facebook hu akbar. Itu setan rumah dasim, setan pasar, ada setan pasar. Jangan dikira anda ke pasar nggak ada setan, ada. Itu yang membuat anda pulang ke rumah teringat barang-barang di pasar. Papa tadi tuh mama ke supermarket ini, tasnya bagus deh pak. Mah biasa aja, tas mama yang sekarang punya itu pun insya Allah isinya baik. Merek itu tak penting mah, yang penting apa yang mama bawa bisa mengantarkan ke surga. Iya pak ya, alhamdulillah. Tapi kan tas itu juga bisa mengantarkan ke surga pak.